Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kelainan atau gangguan sistem endokrin. Tentunya tidak semua kelainan atau gangguan sistem endokrin kita akan bahas. Yang akan kita bahas adalah yaitu gangguan pada kelenjar tiroid, kelainan apa saja, kemudian kelenjar paratiroid, kemudian gangguan pada kelenjar adrenal atau nama lainnya suprarenalis, dan gangguan pada pankreas, pulau-pulau Langerhans atau yang lebih kita sering kenal dengan kelainannya adalah diabetes mellitus. Video ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama video ini akan menjelaskan tentang kelainan pada kelenjar tiroid dan paratiroid. Tentunya tidak semua kelainan kami sebutkan di sini, hanya kelainan yang paling sering terjadi mengingat waktu dan cakupan pembelajaran. Yang perlu kita ingat dari suatu fisiologi sistem endokrin adalah bahwa semua rangsangan terkait organ target itu dimulai dari hipotalamus. Jadi hipotalamus akan mempengaruhi hipofisa anterior, kemudian hipofisa anterior akan mempengaruhi organ target. Contohnya, misalnya terdapat kelainan pada kelenjar tiroid, misalnya terjadi hipertiroid, maka kelainannya bisa saja pada kelenjar tiroidnya atau kelainannya pada hipofisanya, yaitu terjadi peningkatan TSH, atau kelainannya terletak pada hipotalamus, yaitu terjadi peningkatan TRH. Jadi kelainan pada endokrin kita harus berpikirnya bahwa ada sebuah aksis hipotalamus, hipofisa, kemudian organ target yang bersangkutan, ya. Baik itu pankreas, baik itu adrenal, baik itu kelenjar gonad. Jadi ada aksis hipotalamus, hipofisa. Berikut ini adalah kelenjar-kelenjar endokrin dalam tubuh kita. Sudah kita jelaskan dalam video sebelumnya, yaitu anatomi fisiologi endokrin, ya, bahwa kelenjar endokrin tubuh kita ada hipotalamus, ada hipofisa anterior, ya, kemudian ada glandula pineal, ya, yang mengatur siklus bangun tidur. Ini adalah 3 buah kelenjar yang terdapat di kepala atau di otak, ya. Ada sebuah aksis yaitu hipotalamus, pituitari, kemudian organ target, ya. Jadi harus tetap diingat aksis hipotalamus, pituitari, organ target. Kemudian di leher ada dua buah kelenjar endokrin, yaitu kelenjar tiroid, ya. Ada lobus kanan, lobus kiri, kemudian disambungkan atau dihubungkan oleh ismus tiroid. Sebelah belakangnya terdapat kelenjar paratiroid yang terdapat 2 buah pada kutub atas dan 2 buah pada kutub bawah. Kemudian terdapat kelenjar di atas kutub ginjal yang disebut dengan kelenjar adrenal atau nama lainnya suprarenal. Kemudian kelenjar endokrin pankreas, kita tahu bahwa pankreas berfungsi ganda, yaitu sebagai eksokrin dan endokrin. Endokrin diperankan oleh pulau-pulau Langerhans yang memiliki beberapa sel, ada alfa, beta, ya, yang nantinya akan memproduksi hormon yang akan memiliki aktivitas sebagai kelenjar endokrin. Kemudian ada kelenjar gonad, ovarium pada perempuan, dan testis pada laki-laki. Sedikit untuk mengingatkan kembali, kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon yaitu T3 atau triodotironin dan T4 tiroksin yang berfungsi dalam proses metabolisme sel, kemudian menginduksi konsumsi oksigen dan pembentukan sel darah merah, kemudian proses tumbuh kembang dan aktivitas sistem saraf dan fungsi otak. Selain itu, kelenjar endokrin juga memiliki sel C pada jaringan kelenjar tiroid selain memiliki sel-sel penghasil hormon tiroid, kelenjar tiroid juga terdapat sel C, ya. Kalau sel yang menghasilkan hormon tiroid adalah sel folikular, sedangkan sel C adalah sel yang terletak pada jaringan tiroid yang menghasilkan hormon kalsitonin. Kalsitonin ini nantinya yang kerjanya berlawanan dengan kerja hormon yang dihasilkan oleh paratiroid atau parat hormon, ya. Kelenjar berikutnya adalah paratiroid yang terletak di belakang kelenjar tiroid.
yaitu dia menghasilkan parat hormon. Parat hormon ini kerjanya saling berlawanan atau saling membentuk keseimbangan homeostasis, ya, dalam mengatur keseimbangan kadar kalsium dan fosfat darah, yaitu parat hormon dan kalsitonin. Kerja parat hormon yaitu bekerja pada tulang, ya, kemudian pada ginjal dan usus, ya. Parat hormon bekerja dengan cara meningkatkan kalsium di dalam plasma darah. Kelenjar pankreas, ya, sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, kemudian ada sel yang menghasilkan somatostatin. Somatostatin ini merupakan kontraregulator dari growth hormone yang dihasilkan oleh hipofisa anterior, ya. Kemudian pankreas juga menghasilkan polipeptida pankreas. Kelenjar adrenal, ya, kelenjar adrenal itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian korteks bagian luar dan bagian medula adrenal. Korteks adrenal itu dibagi menjadi 3 lapisan, ya. Lapisan glomerulosa dia menghasilkan mineralokortikoid. Hormon yang paling dominan adalah aldosteron. Aldosteron ini akan mereabsorpsi natrium, ya. Kemudian lapisan fasciculata dia akan menghasilkan hormon yang berupa hormon glukokortikoid. Hormon dominannya adalah kortisol, penting dalam metabolisme karbohidrat, dan hormon ini berkaitan dengan hormon yang diinduksi oleh kondisi stres, ya. Kemudian bagian zona reticularis, ya, dia menghasilkan hormon androgen yang berfungsi dalam memodulasi karakteristik seks sekunder. Pada bagian medula adrenal dia menghasilkan epinefrin atau adrenalin, ya, kemudian norepinefrin atau noradrenalin, ya, di mana norepinefrin berfungsi sebagai neurotransmitter pada sistem saraf perifer, sedangkan epinefrin memodulasi respon kardiovaskuler dan respon metabolik terhadap stres, ya. Kalau berbicara patologi sistem endokrin, maka tidak terlepas dari 4 hal ini, yaitu kelainan karena infeksi, degenerasi, ya, karena faktor usia atau faktor oksidasi radikal bebas, idiopatik, dan keganasan. Jadi 4 hal ini yang melatar belakangi semua kelainan sistem endokrin, ya. Dampak gangguan terhadap kondisi kelenjar itu yang pertama bisa berdampak tersier, sekunder maupun primer, ya. Kalau kita perhatikan, dampak gangguan terhadap kelenjar itu bisa merubah bentuk kelenjar itu sendiri, ya. Kemudian dapat menyebabkan menurunnya fungsi kelenjar atau meningkatnya fungsi kelenjar, atau menurunnya fungsi kelenjar. Contohnya, orang dengan Graves' disease, maka kelainan pada kelenjar tiroid dia akan mengalami pembesaran pada kelenjar tiroid, pembengkakan pada regio cervical, ya. Regio cervical anterior akan mengalami pembengkakan. Jadi itu perubahan bentuk pada kelenjar. Selain itu, Graves' disease akan menyebabkan hiperfungsi dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon T3 dan T4 yang berlebihan, ya. Jadi kelainan pada kelenjar endokrin tidak hanya menyebabkan gangguan pada jaringan atau organnya, tetapi juga bisa menyebabkan gangguan pada hormon yang disintesanya, baik itu hiperfungsi hormon atau hipofungsi hormon, ya. Penyebab dari gangguan kelenjar endokrin itu bisa primer, sekunder, dan tersier. Penyebab primer itu seandainya ada kondisi hipertiroid misalnya, maka penyebab primer gangguannya pada kelenjar tiroid. Sedangkan penyebab sekunder dari hipertiroid adalah gangguan pada hipofisa anterior. Penyebab tersier pada gangguan hipertiroid yaitu bisa disebabkan karena gangguan pada hipotalamus, ya. Jadi penyebabnya kalau kita kategorikan ada primer, sekunder, dan tersier. Primer itu artinya kelainan pada
jaringan atau organnya. Sekunder itu kelainan pada hipofisa anterior dan tersier itu pada hipotalamus. Berdasarkan jumlah penyebabnya, primer yang terbanyak diikuti sekunder dan tersier. Digambarkan seperti piramida seperti ini ya. Jadi penyebab primer lebih banyak daripada sekunder, sekunder setelahnya, baru tersier setelahnya. Digambarkan sebagai bentuk piramida. Gangguannya karena kelainan pada kelenjar endokrin itu selain menyebabkan gangguan lokal, yaitu gangguan pada organnya, pada jaringan atau organ targetnya, juga bisa memberikan gangguan sistemik. Contohnya pada hipertiroid karena disebabkan oleh Graves' disease, dia juga memberikan gejala gangguan lokal karena pembesaran dari kelenjar tiroid, maka pertumbuhan jaringan kelenjar tiroid yang bertumbuh terus bisa menyebabkan kondisi sulit bernafas atau kesulitan menelan, atau misalnya perubahan suara menjadi parau karena tertekannya nervus laryngeus recurrens. Jadi itu adalah gambaran lokal dari pembesaran kelenjar tiroid. Tetapi gangguan kelenjar endokrin itu juga selain memberikan efek lokal, dia juga memberikan efek yang sifatnya sistemik. Dalam hal ini misalnya hipertiroid akan memiliki dampak sistemik, misalnya dia sering mengalami peningkatan denyut jantung atau palpitasi atau takikardi ya. Seseorang sering merasa kepanasan, berat badannya turun. Jadi itu adalah kondisi-kondisi gangguan sistemik akibat gangguan hormonal ya. Jadi gangguan kelenjar endokrin bisa menyebabkan gangguan lokal, yaitu sekitar tempat organ tersebut berada, dan gangguan sistemik terkait dengan fungsi hormon apa yang dihasilkan, apakah dia hiperfungsi atau hipofungsi. Baik, kita mulai dari kelainan pada kelenjar tiroid. Seperti yang kita pahami, fisiologi tiroid sudah kita jelaskan ya, bahwa tiroid itu ada aksis ya, dari hipotalamus, hipofisa anterior, kemudian kelenjar tiroid. Saat hipotalamus mengeluarkan TRH, maka TRH ini akan merangsang hipofisa anterior untuk mengeluarkan TSH. TSH ini nantinya akan dihantarkan ke organ target, yaitu kelenjar tiroid. Maka kelenjar tiroid akan mengeluarkan T3 dan T4, triiodotironin dan tiroksin. Apa saja kelainan pada kelenjar tiroid? Kelainan yang terkait dengan hormon, jumlah hormon yang dihasilkan hipotiroid. Kalau T3 dan T4 jumlahnya rendah, kebalikannya adalah hipertiroid, T3 dan T4 yang meningkat. Ada juga kelainan disebabkan karena infeksi atau inflamasi, kemudian kelainan disebabkan neoplasia atau pertumbuhan jaringan baru, kemudian ada kelainan bawaan ya. Jadi ini macam-macam kelainan yang sering terjadi pada kelenjar tiroid. Kita mulai dari hipotiroidisme ya. Hipotiroidisme adalah kurangnya hormon tiroid baik T3 dan T4. Penyebabnya adalah primer, yaitu gangguan pada kelenjar tiroid itu sendiri, sekunder, gangguan pada hipofisa anterior, maupun tersier, gangguan pada hipotalamus ya. Apa penyebab dari hipotiroidisme? Primer, yaitu gangguan pada kelenjar tiroid, sekunder, gangguan pada pituitari, atau tersier itu pada hipotalamus. Contoh gangguan sekunder, nanti primernya kita uraikan satu persatu ya, kelainannya apa saja. Contoh gangguan atau hipotiroidisme sekunder apa? Misalnya kekurangan intake yodium. Saat seseorang mengalami intake yodium yang kurang, kita tahu bahwa yodium adalah bahan baku pembentukan T3 dan T4. Dari proses pembentukan yodium, mungkin Anda masih ingat adik-adik ya, ada proses trapping ya, kemudian oksidasi, kemudian coupling, baru protealisa, gimana kelenjar T3 dan T4 dilepaskan ke dalam aliran darah. Jadi intake yodium ini menjadi hal yang penting, atau bahkan kekurangan intake akan menyebabkan kondisi hipotiroidisme ya. Yodium ini banyak didapatkan pada garam ya, tidak semua garam beryodium tentunya. Kemudian ikan laut dan hewan-hewan laut ya, itu kebanyakan mengandung yodium.
Hipotiroidisme juga sering mengenai orang-orang yang kurang intake ikan laut, ya. Biasanya sering terjadi di daerah pegunungan. Ada juga hipotiroidisme yang disebabkan karena kelainan bawaan atau kongenital. Ada hipotiroidisme yang disebabkan karena kelainan imun, tepatnya adalah autoimun yang terjadi pada misalnya tiroiditis Hashimoto, ya, di mana sistem imun menyerang tiroid sehingga menurunkan produksi dari kelenjar T3 dan T4, ya. Atau hipotiroidisme sekunder. Hipotiroidisme juga bisa mohon maaf, ya. Ini bukan sekunder saja, ya. Ini penyebab hipotiroidisme secara umum, ya, apa saja, ya. Hipotiroidisme juga bisa disebabkan karena tindakan pembedahan. Misalnya pada kasus kondisi pembedahan kelenjar tiroid di mana semua kelenjar tiroid diangkat, misalnya pada total tiroidektomi di mana semua kelenjar tiroidnya diangkat, maka bisa terjadi kondisi sebaliknya, yaitu tidak adanya kelenjar tiroid yang mampu mengurusi T3 dan T4, ya. Jadi bisa akibat pembedahan, misalnya pada post total tiroidektomi atau ablasi menggunakan yodium radioaktif, ya. Atau bisa juga hipotiroid dipicu oleh obat-obatan anti tiroid, ya, misalnya propil tiourasil, ya, dan sebagainya. Bisa juga disebabkan oleh infeksi, bisa juga disebabkan oleh trauma, yaitu baik itu trauma pada tiroid, trauma pada pituitari maupun hipotalamus. Kemudian hipotiroid juga bisa dirangsang oleh adanya tumor pituitari. Apa tanda-tanda dari hipotiroid, ya? Tanda-tanda penurunan dari kadar hormon tiroid. Pertama, seseorang akan tampak kelelahan. Kemudian depresi, ya. Depresi ini hilangnya kemauan, hilangnya minat, ya. Tidak ada motivasi, ya, itu depresi. Kemudian tidak tahan terhadap dingin. Hipotiroid tidak tahan terhadap dingin, sembelit, sulit buang air besar, kulit menjadi kering, berat badan cenderung naik, kemudian denyut jantung menurun, kemudian bisa didapatkan pembesaran kelenjar tiroid, ya. Kemudian diiringi oleh bengkak atau edema, ya, refleks yang lambat dan sulit konsentrasi, ya. Jadi ini adalah kelainan yang disebabkan karena menurunnya kelenjar tiroid, ya. Apa saja hal yang menyebabkan terjadinya ini adalah gejala hipotiroid, kemudian berikutnya adalah hipertiroid. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kondisi hipertiroid? Kondisi hipertiroid adalah kelebihan dari hormon T3 dan T4. Pada kasus tertentu, misalnya kasus autoimun, di mana pada kasus sebelumnya hipotiroid disebabkan oleh tiroiditis Hashimoto, autoimun. Sedangkan pada hipertiroid yang bersifat autoimun adalah Graves' disease, ya. Kebanyakan penyebab hipertiroid adalah Graves' disease. Graves' disease merupakan kelainan autoimun, ya. Kemudian ada penyebab lain, toxic adenoma, kemudian toxic multinodular goiter, kemudian hipertiroid juga bisa dipicu oleh infeksi virus, misalnya yang sering disebut dengan tiroiditis de Quervain, ya. Kadang ini menimbulkan keluhan panas dan self limiting, sembuh dengan sendirinya. Atau asupan yodium yang berlebihan dari luar, ya. Kemudian neonatal tiroksikosis akibat rangsangan obat-obatan, ya, amiodaron misalnya. Kemudian rangsangan dari TSH, yaitu pada hipofisa anterior, rangsangan produksi TSH yang meningkat, atau adanya HCG yang tumor yang memproduksi HCG. Ini juga bisa meningkatkan hormon tiroid. Apa tanda-tanda hipertiroid?
Tanda-tanda hipertiroid kebalikan dari tanda-tanda hipotiroid. Orang yang hipertiroid badannya akan menjadi sangat panas, makanya dia tidak tahan panas. Tadi kebalikannya hipotiroid tidak tahan dingin, ya. Kemudian gampang berkeringat, sering lapar karena metabolismenya meningkat, ya. Kemudian diare, denyut jantung meningkat, kebalikan dari hipotiroid, menurun, ya. Sedangkan hipertiroid denyut jantungnya meningkat atau takikardi. Berat badannya menurun, berkebalikan dengan hipotiroid yang meningkat, ya. Kemudian gampang emosi atau irritable, ya. Mata menonjol atau disebut exophthalmos. Kemudian tremor adalah kondisi seseorang yang tangannya gemetar, ya. Dalam kondisi diam tangannya terus bergetar, itu namanya tremor, ya. Kemudian tampak pembesaran kelenjar tiroid. Jadi pada kondisi hipo maupun hipertiroid itu bisa menunjukkan tanda pembesaran dari kelenjar tiroid. Rambut rontok, kemudian suhu tubuhnya lebih panas. Terjadi peningkatan suhu basal tubuh. Ini dia gambaran tanda-tanda dari peningkatan dari hormon tiroid. Hyperthyroidism, A disease, ya. A disease yang terkait dengan hipertiroidism ini biasanya terkait dengan grave disease, ya, autoimun, ya, yang menyebabkan hipertiroid, ya. Ini menyebabkan kompresi pada nervus opticus yang dapat menyebabkan kerusakan atau atrofi pada nervus opticus, ya. A disease hipertiroid itu biasanya terkait dengan grave disease atau hipertiroid. Tandanya apa? Ketidaknyamanan pada mata, ya. Selalu memproduksi air mata, ya. Kemudian gampang silau atau fotofobia, pandangan ganda, diplopia, kemudian tajam penglihatan menurun, ya. Ini gejalanya. Tandanya adalah exophthalmos matanya menonjol, atau proptosis, ophthalmoplegia, dan edema, ya. Kenapa bisa terjadi exophthalmos? Karena terjadi hipertrofi dari otot-otot bola mata, ya. Jadi ada 6 buah otot bola mata, rectus, 4 buah rectus dan 2 buah obligus, ya, mengalami hipertrofi sehingga bola mata terdorong keluar, ya. Bola mata yang terdorong keluar ini disebut exophthalmos, ya. Itulah yang menyebabkan A disease, ya. Bagaimana cara menginvestigasi bahwa seseorang mengalami hipotiroid atau hiperparatiroid? Perlu dilakukan pemeriksaan TSH, T3 dan T4. TSH ini adalah thyroid stimulating hormone, ya. Batas normalnya adalah 0,5 sampai 5 mikrounit per mililiter, ya. Kalau TSH meningkat maka akan menyebabkan hipotiroid. TSH menurun maka menyebabkan hipertiroid, ya. Kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah cara kita menilai, ya, menilai kelainannya bersifat primer pada kelenjar tiroidnya atau bersifat sekunder pada kelenjar hipofisa. Maka seorang dokter itu perlu melakukan pemeriksaan 3 hal untuk mendiagnosis kelainan kelenjar tiroid, yaitu T3, T4, dan TSH. Oke, kita perhatikan skema yang pertama, ya. Skema yang pertama ini kelainannya terletak primer, artinya dia kelainannya terletak pada kelenjar tiroid, ya. Kelainan primer pada kelenjar tiroid disebut kelainan yang pertama ini adalah penurunan dari fungsi kelenjar tiroid, ya, di mana T3 dan T4 menurun, ya. T3 dan T4 menurun. Kelainan primernya disebut hipotiroidism.
Artinya penurunannya terjadi primer pada kelenjar tiroid. Investigasinya apa? T3 dan T4 menurun, hasil laboratoriumnya ya. T3 dan T4 menurun, tetapi nilai TSH meningkat. Ya, nilai TSH meningkat. Ya, kenapa bisa demikian? Nilai T3 dan T4 yang menurun akan memberikan informasi terhadap TSH ya, untuk meningkatkan informasi terhadap pituitari anterior untuk meningkatkan TSH. Tujuannya untuk merangsang tiroid ini untuk meningkatkan hormon tiroid ya. Jadi itu mekanisme normalnya. Saat tubuh kita kekurangan T3 dan T4, maka akan memberikan informasi balik ya, feedback terhadap hipofisa anterior, sehingga hipofisa anterior akan meningkatkan produksi TSH yang tujuannya untuk merangsang kelenjar tiroid. Tetapi karena kelainannya pada kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid tidak mampu memproduksi hormon tiroid meskipun kadar TSH meningkat. Ini disebut dengan hipotiroidism. Ya. Jadi kelainannya primer pada kelenjar tiroid. Kita langsung lihat bagan yang ketiga. Ini disebut dengan hipopituitarism. Artinya penurunan kadar T3 dan T4, letak kelainannya terletak pada hipofisa anterior. Ya. Coba kita lihat hasil laboratoriumnya bagaimana. T3 dan T4 menurun, TSH menurun. Berbeda dengan gambar yang pertama. T3 dan T4 menurun tapi TSH meningkat. Ini kelainannya pada tiroid. Sedangkan hipopituitarism, penurunan T3 dan T4, tetapi letak kelainannya bukan di tiroid, tetapi di hipofisa anterior. Maka TSH juga menurun. Bagaimana jalan ceritanya? Saat karena terjadi gangguan pada pituitari, maka pituitari akan sedikit mengeluarkan TSH. TSH yang sedikit ini akan memberikan tidak merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi T3 dan T4 dalam jumlah yang berlebih ya. Karena TSH-nya sedikit, maka kelenjar tiroid akan memproduksi T3 dan T4 sedikit sesuai dengan jumlah TSH yang dihasilkan. T3 dan T4 yang sedikit ini akan memberikan feedback terhadap pituitari anterior. Tetapi karena pituitari anteriornya rusak, dia tidak mampu memproduksi TSH yang lebih banyak, sehingga TSH yang dihasilkan tetap sedikit. Dan kelenjar tiroid hanya menghasilkan T3 dan T4 sesuai dengan instruksi atau pesanan dari jumlah TSH yang sedikit ini, sehingga kadar T3 dan T4 tetap menurun ya. Jadi dari bagan 1 dan 3 ada dua jenis hipotiroid. Yang pertama adalah hipotiroidism, kelainan utamanya adalah primer pada kelenjar tiroid. Yang kedua adalah hipopituitarism, kelainannya adalah sekunder pada pituitari. Jadi keduanya ini adalah hipotiroid dengan dua penyebab yang berbeda. Kita masuk pada gambar yang kedua, pada kondisi hipertiroid ya. Yang pertama adalah hipertiroidism. Letak kelainannya adalah pada kelenjar tiroid. Hasil laboratoriumnya kita lihat T3 dan T4 meningkat. T3 dan T4 meningkat tetapi TSH menurun. Ya, hipertiroidism. Jadi letak kelainannya pada kelenjar tiroid, terjadi peningkatan T3 dan T4 tetapi sebaliknya TSH menurun. Oke, kita lihat jalan ceritanya. Saat terjadi kelainan pada kelenjar tiroid, misalnya pada kasus Graves' disease autoimun, maka kelenjar tiroid akan meningkatkan produksi T3 dan T4. Produksi T3 dan T4 berlebihan. Ya, ini akan memberikan feedback negatif terhadap pituitari anterior, sehingga pituitari anterior akan menurunkan TSH. Maka hasil laboratoriumnya penurunan TSH dan peningkatan T3 dan T4. Jadi kita bisa membedakan bahwa penyebabnya adalah pada primer kelenjar tiroid. Kejadian yang sebaliknya yaitu peningkatan kadar hormon tiroid yang penyebabnya adalah pada penyebab sekunder, yaitu pada pituitari anterior atau yang sering disebut dengan hiperpituitarism.
terjadi peningkatan T3 dan T4, tetapi TSH juga meningkat. Dalam kondisi ini kelainannya sekunder pada pituitari anterior. Bagaimana jalan ceritanya? Kita lihat saat terjadi kelainan pada pituitari anterior, misalnya adenoma, tumor yang menginduksi keluarnya TSH yang berlebihan, maka TSH yang berlebihan ini akan direspon oleh kelenjar tiroid dengan meningkatkan produksi T3 dan T4. Peningkatan T3 dan T4 ini seharusnya dia menjadi feedback negatif untuk pituitari anterior normal. Tetapi karena ada gangguan pada pituitari anterior, sehingga tidak terbentuk feedback negatif dengan peningkatan T3 dan T4. Sehingga produksi hormon TSH tetap meningkat. Ya. Jadi ada dua macam hipotiroid dan ada dua macam hipertiroid. Dibedakan berdasarkan penyebabnya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami penjelasan kami, ya. Kemudian, selain pemeriksaan T3, T4, TSH, pemeriksaan lainnya untuk mengidentifikasi dari kelainan kelenjar tiroid adalah T3, TSH, T4 itu melalui pemeriksaan darah. Kemudian perlu pemeriksaan USG, ya, untuk melihat kelainan penyebab hiper atau hipotiroidnya apa, ya. Dengan USG ini bisa menilai benjolan atau nodul dengan diameter lebih dari 3 mm. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan fine needle aspiration biopsi, ya. Ini untuk menentukan sifat jaringan, apakah jaringannya jinak ataukah ganas, ya. Bisa dilakukan pemeriksaan scan isotop, ya, atau bisa dilakukan pemeriksaan toraks ronsen, ya. Ronsen toraks, ya, untuk kasus-kasus di mana terjadi peningkatan kadar hipertiroid tetapi tidak didapatkan pembesaran kelenjar tiroid daerah leher. Ada suatu kondisi di mana kelenjar tiroid terkadang dia sembunyi di bawah sternum atau retrosternal. Jadi ini perlu dilakukan pemeriksaan ronsen dada, ya, pada kondisi kasus hipertiroid tetapi tidak terjadi pembesaran kelenjar tiroid misalnya, ya. Apa penanganan dari kondisi hipotiroid? Ya, penanganannya ada yang bersifat konservatif, yaitu memperbaiki pola hidup, yaitu menghentikan merokok, ya, kemudian mengurangi berat badan karena pada kondisi hipotiroid cenderung berat badan meningkat, ya. Kemudian menghentikan diet-diet yang bersifat goitrogenik, ya. Misalnya makanan seperti gubis, ya. Itu makanan-makanan yang dapat menghambat absorpsi dari yodium, ya. Kemudian bisa juga menggunakan terapi obat-obatan atau medical, ya, yaitu pemberian sintetis hormon tiroid, yaitu levothyroxine. Levothyroxine ini adalah obat-obatan yang isinya adalah hormon T4 yang sintesis, ya. Jadi ini adik-adik terkait dengan bagian kalian farmasi, Anda harus mengingat levothyroxine. Ini adalah sintetik dari T4. Kemudian ada penanganan yang bersifat pembedahan, ya. Seandainya untuk kondisi-kondisi mengurangi keluhan atau simptomatik. Misalnya pada kondisi seandainya terdapat kelainan carpal tunnel syndrome, ya, di mana terjadi depresi pada nervus radialis pada daerah karpal akibat hipotiroid, itu bisa dilakukan pembebasan, ya. Kemudian bisa dilakukan tiroidektomi seandainya hipotiroidnya diikuti oleh pembesaran kelenjar tiroid yang dapat menekan struktur-struktur sekitarnya. Kemudian, bagaimana penanganan hipertiroid? Dimulai dari penanganan yang sifatnya konservatif, yaitu berhenti merokok, ya, khususnya Graves' disease, ya, atau Graves' disease yang diikuti oleh eye disease atau oftalmopati, ya. Kemudian medical biasanya ditujukan untuk mengurangi keluhan. Orang yang hipertiroid
cenderung mengalami takikardi, ya. Salah satu terapi untuk mengurangi takikardi adalah golongan beta blocker, ya. Golongan simpatolitik, ya, yang mengeblok reseptor beta, ya. Beta blocker. Contohnya adalah propanolol. Jadi propanolol tujuannya tidak untuk menurunkan kadar hormon tiroid, tetapi untuk mengurangi simptomatis yang disebabkan karena kondisi hipertiroid, yaitu peningkatan denyut jantung atau takikardia. Kemudian bisa menggunakan carbimazole dan propylthiouracil, ya. Carbimazole dan propylthiouracil ini bisa menurunkan hormon tiroid. Kemudian bisa diablasi, kelenjar tiroidnya diablasi, ya, menggunakan iodium aktif, ya, untuk mengablasi atau menghancurkan atau merusak kelenjar tiroid, ya, atau bisa menggunakan pembedahan. Ini dia penanganannya. Bisa ablasi kelenjar tiroid menggunakan radioaktif iodium atau pembedahan, baik itu subtotal, ya, atau total, ya. Kemudian bisa obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan hormon tiroid adalah propylthiouracil, carbimazole, metimazole, ya. Ketiganya ini menurunkan kerja dari hormon tiroid peroksidase sehingga menghambat proses oksidasi dan coupling, ya. Masih ingat adik-adik tentang bagaimana sintesa hormon tiroid, yaitu ada trapping, bagaimana jaringan tiroid itu mengambil yodium yang beredar di dalam darah, kemudian yodium tadi dioksidasi, kemudian di-coupling, ya, dipasang-pasangkan. Obat-obatan ini dia menurunkan proses oksidasi dan coupling, ya. Khusus propylthiouracil atau lebih dikenal dengan PTU, dia juga mengurangi konversi T4 menjadi T3 pada jaringan tepi, ya. Beta blocker atau propanolol ini untuk simptomatis pada kondisi takikardia, ya. Pada hipertiroid lain, pada kondisi hipertiroid terkadang diindikasikan untuk dilakukan tindakan pembedahan baik yang bersifat subtotal atau total tiroidektomi, ya. Biasanya hipertiroid yang diinduksi oleh keganasan akan disarankan untuk dilakukan total tiroidektomi. Tetapi hipertiroid yang tidak diinduksi oleh keganasan biasanya subtotal tiroidektomi agar setelah pembedahan tidak terjadi komplikasi, yaitu kondisi kebalikannya, hipotiroid, ya. Seandainya juga ada kelainan pada bola mata, maka bisa dilakukan kompresi bola mata sehingga bisa mengurangi talmus atau mengurangi penekanan pada nervus opticus, ya. Saat pembedahan bisa memicu munculnya komplikasi, baik itu yang terjadi segera, misalnya perdarahan, atau dalam waktu yang pendek, misalnya infeksi, atau dalam jangka waktu panjang, ya. Komplikasi pembedahan yang menyebabkan dalam jangka panjang apa saja, yaitu kerusakan dari nervus laryngeus recurrens, ya, yang dapat menyebabkan suara parau, atau seandainya terputus kanan kiri bisa menyebabkan afasia, ya, tidak bisa bersuara, atau bahkan bisa mencetuskan hipotiroid seandainya terjadi total tiroidektomi, ya, di mana terjadi pengangkatan semua kelenjar tiroid sehingga tidak ada jaringan tiroid yang tersisa di leher, sehingga pasien post-op cenderung mengalami hipotiroid karena tidak ada kelenjar yang memproduksi hormon tiroid, ya. Kemudian bisa terjadi hipokalsemia, ya, terkait dengan terangkatnya juga kelenjar paratiroid yang melengket, 4 buah kelenjar paratiroid yang melengket di belakang dari kelenjar tiroid seandainya dilakukan total tiroidektomi, ya. Jadi hipokalsemia ini komplikasi seandainya kelenjar paratiroid juga terangkat, ya. Juga bisa terjadi hipoparatiroidisme seandainya terjadi komplikasi terangkatnya juga kelenjar paratiroid, ya. Komplikasi dari penyakit tiroid, ya, yang dapat menyebabkan kematian atau kasus gawat darurat apa saja. Pada kasus hipotiroid, ya,
pada kasus hipotiroid itu sering terjadi komplikasi gawat darurat yang disebut dengan mixed edema. Ya, mixed edema apa? Yaitu akumulasi mukopolisakarida pada daerah sukutan. Ya. Pasien dengan mixed edema ini tinggi angka kematiannya karena dapat menyebabkan hiponatremia, hipoglikemia, hipotensi, penurunan tekanan darah. Kalau yang ini adalah penurunan kadar gula, penurunan kadar natrium, ya, hipotermia, terjadi penurunan suhu di bawah suhu normal, koma, hilangnya kesadaran, kemudian kejang, ya, kemudian gagal jantung dan anemia. Ya, ini adalah komplikasi terberat dari hipotiroid. Sedangkan pada hipertiroid, komplikasi darurat adalah thyroid storm. Ya, ini adalah kondisi gawat darurat atau life threatening emergency. Ya, 30% akan mengalami kematian. Bahkan seandainya pasien yang mengalami thyroid storm itu sudah ditangani secara baik di rumah sakit atau unit gawat darurat, 30% tetap akan berakhir dengan kematian. Ya. Apa penyebab thyroid storm? Yaitu misalnya pembedahan. Ya, jadi orang dengan hipertiroid sebelum dilakukan operasi sebaiknya diterapi dulu sampai normotiroid baru dilakukan operasi. Tujuannya saat dioperasi terjadi manipulasi, dipegang atau dijepit kelenjar tiroidnya tidak memicu thyroid storm, ya. Atau orang yang hipertiroid kemudian mengalami infeksi kelenjar tiroid, atau orang hipertiroid yang mengalami trauma pada kelenjar tiroid, ini bisa memicu thyroid storm, ya. Apa tanda-tandanya? Biasanya terjadi peningkatan suhu tubuh atau panas, ya, agitasi dan konfusi, ya, kemudian takikardia, bahkan dapat menyebabkan atrial fibrilasi, ya, bergetarnya dari atrium sehingga pompa atrium tidak adekuat, ya. Patologi lain dari kelenjar tiroid yang pertama tadi sudah disebutkan, ada hipotiroid, ada hipertiroid, ya. Yang berikutnya ada kelainan tiroid yaitu infeksi atau inflamasi, ya. Infeksi ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronis, ada yang bersifat subakut, ya. Yang subakut contohnya adalah Dequervain, ya, thyroiditis Dequervain, ya. Ada juga autoimun, ya. Autoimun ada Hashimoto thyroiditis yang menyebabkan kondisi hipotiroid. Kemudian autoimun Graves' disease menyebabkan hipertiroid, ya. Saya rasa Hashimoto thyroiditis tidak perlu kami jelaskan secara detail, ya. Nanti Anda bisa membacanya sendiri pada slide kami. Ini dia tentang Graves' disease, Anda bisa membacanya sendiri. Graves' disease terjadi peningkatan hormon tiroid. Kemudian ada istilah diffuse non-toxic goiter, yaitu pembesaran kelenjar tiroid yang terjadi secara diffuse, tetapi dia tidak menyebabkan perubahan kadar T3 dan T4, artinya normotiroid, ya. Terjadi pembesaran kelenjar tiroid, tetapi kadar hormon tiroidnya normal, ya. Ini disebut dengan diffuse non-toxic goiter, ya. Contohnya apa? Yaitu colloid goiter, endemic goiter, dan sporadic, ya. Endemic goiter ini pembesaran kelenjar gondok tetapi tidak ada tanda-tanda hiper atau hipotiroid. Biasanya terjadi pada suatu lokasi tertentu, endemi, ya. Endemi pada desa tertentu atau masyarakat tertentu yang disebabkan karena kurangnya intake yodium, ya. Berdasarkan jenis nodulnya, pembesaran kelenjar tiroid ada yang multinodular, artinya banyak nodul, ada uninodular, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid letaknya di belakang dari kelenjar tiroid. Ada 2 buah di kutub atas,
dan 2 buah di kutub bawah, ya. Kerja dari kelenjar paratiroid dia berlawanan dengan kerja dari kalsitonin yang dihasilkan oleh sel C kelenjar tiroid, ya. Saat level kalsium di darah turun, maka kelenjar paratiroid ini bekerja dengan mengeluarkan parat hormon. Parat hormon ini akan meningkatkan kalsium darah, ya. Sebaliknya, saat kalsium darah itu tinggi, melebihi level normal, maka kalsitonin akan bekerja untuk menurunkan kalsium darah. Salah satunya dengan mengangkut kalsium di dalam darah menuju tulang, ya, untuk disimpan di dalam tulang, ya. Kelenjar paratiroid, hormon yang dihasilkan adalah paratiroid hormon atau parat hormon, disingkat dengan PTH. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah parat hormon, ya. Fungsi dari kelenjar paratiroid adalah meningkatkan kalsium di dalam darah atau di dalam plasma. Dengan cara apa? Meningkatkan aktivitas dari osteoklas. Sel-sel osteoklas akan meresorpsi tulang, akan mengikis tulang, menghancurkan tulang. Kita tahu tulang ada komponen anorganik, salah satunya adalah kalsium. Kalsium yang sudah dihancurkan kemudian diangkut ke dalam darah, ya. Yang kedua, terjadi peningkatan absorpsi dari kalsium, ya, dari saluran cerna. Jadi peningkatan absorpsi di saluran cerna ditingkatkan dengan adanya kerja hormon parat hormon, ya. Kemudian meningkatnya reabsorpsi dari tubulus ginjal sehingga ekskresi kalsium berkurang, ya. Ekskresi kalsium melalui urin berkurang karena reabsorpsi kalsium meningkat di tubulus ginjal. Jadi 3 tempat ini adalah yang menjadi ruang kerja dari parat hormon. Kelainan-kelainan pada paratiroid apa saja? Yaitu yang pertama adalah hiperparatiroid, ya. Apa penyebab hiperparatiroid? Hiperparatiroid primer, ya, itu bisa disebabkan karena kelainan pada paratiroid, yaitu misalnya terjadi adenoma atau karsinoma pada paratiroid. Hiperparatiroid primer itu disebabkan karena adanya adenoma atau karsinoma pada paratiroid. Hiperparatiroidisme sekunder itu bisa disebabkan karena rendahnya diet atau rendahnya intake kalsium, ya. Intake kalsiumnya rendah atau gangguan pada ginjal, ya. Di mana ginjal banyak mengeluarkan kalsium, ya, sehingga kalsium di dalam darah gangguan pada ginjal di mana ginjal gagal mengekskresikan kalsium sehingga kalsium di dalam darah meningkat, ya. Apa tanda-tanda klinis dari hiperparatiroid, ya? Biasanya pada kondisi hiperparatiroid sering didapatkan batu pada saluran kencing maupun ginjal, ya. Di buli-buli, kemudian di ureter, ya, maupun di ginjal. Hal ini disebabkan karena tingginya kalsium dari darah, ya. Jadi yang salah satu pembentuk batu di saluran kencing adalah kalsium, ya. Selebihnya ada asam urat juga, ya. Kemudian kelebihan kalsium akan menyebabkan aritmia jantung, ya. Ya, gangguan dari irama denyut jantung, ya, kardiak aritmia, menyebabkan tremor, ya. Kenapa? Karena kalsium penting untuk kontraksi otot normal, ya, baik itu otot jantung maupun otot lurik pada anggota ekstremitas, ya. Hiperparatiroid memicu anoreksia, berkurangnya nafsu makan, kemudian muntah dan konstipasi. Kemudian hiperparatiroid juga menyebabkan kelemahan, ya. Bagaimana cara mendiagnosa hiperparatiroidisme atau terjadinya peningkatan hormon paratiroid, ya? Yang diperiksa adalah kalsium darah dan fosfor darah, ya. Pada hiperparatiroidisme biasanya terjadi peningkatan kalsium darah, biasanya diikuti juga oleh penurunan dari fosfat darah,
ya. Kemudian selain pemeriksaan kalsium dan fosfat darah, perlu dilakukan juga pemeriksaan parat hormon, ya. Ya, pemeriksaan parat hormon, ya. Biasanya pada hiperparatiroidisme parat hormonnya meningkat, ya. Ini pada kondisi hiperparatiroidisme. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan USG pada daerah leher, ya. Bagaimana penanganan kasus hiperparatiroidisme, ya? Bisa dilakukan tindakan pembedahan paratiroid, ya. Bahwa kelenjar paratiroid itu terdapat 4 buah di belakang dari kelenjar tiroid. Dilakukan pembedahan dengan tujuan untuk mengurangi produksi parat hormon, ya, atau bisa dilakukan ablasi atau pengerusakan dari kelenjar paratiroid dengan menggunakan injeksi etanol yang diguiding dengan USG, ya, atau ablasi dengan laser yang diguiding dengan USG, ya, yang dipandu dengan USG, ya. Pos operasinya ini perlu perawatan 1 minggu, karena sehabis operasi biasanya cenderung terjadi penurunan yang signifikan dari parat hormon sehingga memicu hipokalsemia. Kemudian perlunya terapi kalsium tambahan seandainya terjadi hipokalsemia, ya, berupa terapi kalsium oral atau cairan, ya. Nanti sebagai mahasiswa farmasi Anda cari suplemen kalsium. Ada Kalk 95 biasanya diminum oleh ibu-ibu yang hamil, ya, atau kalsium dari Redoxon, ya, yang bentuk liquid, ya. Kemudian bisa diberikan vitamin D, ya. Karena vitamin D ini akan mempromosikan penyerapan kalsium melalui usus, ya. Jadi vitamin D juga penting untuk penyerapan kalsium, ya. Jadi post operasi dari hiperparatiroid itu harus hati-hati karena bisa memicu hipotiroid, ya. Penyebab lain dari hiperkalsemia apa? Yaitu suatu keganasan, gagal ginjal, hipoadenokortikisme, kemudian kelebihan dari vitamin D atau obat-obatan tertentu, ya. Jadi kelebihan vitamin D itu bisa memicu hiperkalsemia, ya. Yang berikutnya, kelainan dari paratiroid adalah hipokalsemia, ya. Penyebabnya bisa gangguan pada paratiroid, ya. Biasanya karena post operasi. Jadi post operasi tiroid secara tidak sengaja kelenjar paratiroidnya terangkat, atau memang post operasi atau ablasi kelenjar paratiroid, ya. Jadi komplikasi operasi tiroid atau paratiroid itu bisa menyebabkan hipokalsemia, ya. Jadi ini penyebab paling sering dari hipokalsemia, ya. Atau gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini juga menyebabkan hipokalsemia, ya. Karena pada gagal ginjal kronis sering terjadi peningkatan fosfat serum, di mana biasanya kadar fosfat serum ini akan berbanding terbalik dengan kadar kalsium serum, ya. Kemudian pada gagal ginjal kronis ini ginjal biasanya berfungsi normal mengaktifkan vitamin D, sedangkan pada vitamin D ini berfungsi meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Jadi pada gagal ginjal kronis vitamin D ini produksinya akan terhambat sehingga absorpsi kalsium juga terhambat, sehingga kalsium di darah juga bisa menurun, ya. Atau disebabkan karena hilangnya protein, ya, yang mengikat kalsium, ya, karena keluar bersama urin pada kondisi nefropati atau kerusakan ginjal, sehingga albumin bound kalsium itu hilang pada kondisi gagal ginjal kronis, ya. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan gagal ginjal kronis
terjadi hipokalsemia. Yang pertama, penurunan fosfat serum, di mana fosfat serum itu selalu berbanding terbalik dengan kadar kalsium. Kemudian pada gagal ginjal kronis akan memicu penurunan vitamin D, di mana vitamin D itu fungsinya meningkatkan absorpsi kalsium. Kemudian bisa terjadi terbuangnya atau kebocoran dari albumin yang mengikat kalsium, ya, yang keluar bersama urin, ya, sehingga kalsium tidak terikat di dalam darah, sehingga kadar kalsium turun, ya. Kondisi lain yang sering menyebabkan hipokalsemia adalah purpural tetani, yaitu kejang yang terjadi di saat-saat melahirkan, atau yang sering disebut penyakitnya adalah eklamsia, ya. Jadi pada eklamsia sering terjadi kejang, itu memicu konsumsi kalsium yang tinggi, ya, sehingga kadar kalsium dalam darah bisa turun, ya. Hal ini juga bisa dipicu dari nutrisi prenatal, ya, yang tidak bagus, atau menyusui, ya, proses menyusui yang banyak, ya, dan tidak adekuatnya suplementasi kalsium. Jadi pada ibu-ibu yang hamil itu dianjurkan mengkonsumsi kalsium, ya, agar tidak terjadi hipokalsemia. Apa tanda-tanda hipokalsemia? Hipokalsemia itu bisa ditandai dengan restlessness, ya, yaitu gelisah. Ada suatu sindrom namanya restless leg syndrome, ya, di mana kaki selalu bergerak-gerak karena rasa tidak nyaman, ya. Jadi itu juga bisa tanda-tanda hipokalsemia. Orang gelisah, selalu kayak mau bergerak terus, ya, selalu mau kayak bergerak terus, ya, restlessness. Bisa menyebabkan otot-otot yang tremor. Kita tahu bahwa kalsium, jumlah kadar kalsium yang normal itu mengatur fungsi kontraksi otot, ya. Kemudian bisa menyebabkan kontraksi tonik-klonik dan bahkan kejang, ya. Dapat memicu takikardi, ya. Kadang-kadang juga bisa bradikardi, ya. Karena kalsium sangat penting dalam kalsium dengan kadar yang normal itu sangat penting dalam kontraksi otot, baik itu otot jantung maupun otot lurik, ya. Kemudian hipokalsemia dapat memicu hipertermia, peningkatan dari suhu tubuh. Kemudian bisa memicu kekakuan dan bahkan kesulitan untuk melakukan pergerakan, ataksia. Bagaimana cara mendiagnosa hipokalsemia? Yaitu dengan memeriksa kadar kalsium serum, di mana kalau kadarnya di bawah 6,5 maka dia mengalami hipokalsemia. Terapinya berupa apa? Yaitu infus intravena 10% kalsium glukonat, ya. Jadi kalsium glukonat diinfuskan, tujuannya untuk mensuplai kekurangan dari kalsium di dalam plasma, ya. Jadi untuk meningkatkan kalsium dalam plasma, yaitu kalsium glukonat. Jadi Anda sebagai nantinya seorang farmasis, Anda harus tahu betul fungsi dari kalsium glukonat. Kalsium glukonat ini kemasan vial 25 cc, ya. Ini bisa diberikan secara per infus untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Diazepam ini dipergunakan seandainya terjadi kejang atau dalam kondisi-kondisi yang sudah stabil, bisa diberikan kalsium secara oral, ya. Ada yang kalk 95 atau kalsium yang berupa cairan, ya, effervescent, ya, berupa kayak seperti kalsium dari redoxon, ya, bisa. Kemudian memperbaiki nutrisi, ya, yaitu nutrisi yang tinggi kalsium dan nutrisi yang tinggi vitamin D, ya, karena vitamin D membantu penyerapan kalsium di dalam usus, ya. Mungkin itu dua penyakit, dua kelainan yang terjadi, yaitu yang pertama pada tiroid dan yang kedua pada paratiroid. Video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelainan pada pankreas dan adrenal. Terima kasih.